Apakah akibat Omnibus Law akan memperberat perkembangan UKM ke depan akibat bersaing dengan pebisnis elit, Bosman? Jawabannya iya. Next. Sangat ya Pak? Atau bagaimana? Sangat, mungkin? Udah. Iya, karena kita lihat dari trade analysis, Toto yang masuk investor besar, high skill, high labor, terus dengan teknologi uang masuk, terus Indonesia jadi market, kompetisinya gimana? Orang kita nggak dilindungi, yang dilindungi malah FDI gitu ya. Jadi saya pertanyakan, gimana NKRI-mu ya, gitu ya, wahai pembuat Omnibus Law gitu ya. Jadi gini, secara ekonomi mungkin bagus, tapi ingat bernegara itu ada yang namanya rakyat sendiri diprotek, kemajuan rakyat sendiri. Kalau sekedar cuma dapat gaji doang 5 juta sebulan, tapi mengorbankan tanah air kita, ya janganlah. Toto aset kita nikel habis 10 tahun lagi. Cucu kita bilang, Eyang dulu memangnya ada nikel ya di Indonesia. Gila, malu banget kalau itu terjadi di Indonesia gitu. Eyang dulu di Indonesia emang ada minyak ya gitu ya. Sekarang kok nggak ada gitu ya. Terus ya gara-gara lu semua pada diem gitu kan. Oke, lanjut. Betul. Ada yang menarik juga nih Pak. Sekarang tuh rata-rata perusahaan mencari orang-orang yang pengalaman kerjanya banyak, dan bagaimana cara kita yang maksudnya fresh graduate menanggapi hal tersebut. Kita ingin kerja untuk mendapat pengalaman gitu Pak. Tanggapan Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, jadi gini, ini ada anomali nih, bahwa memang perusahaan-perusahaan besar sekali lagi itu mengutamakan adalah orang-orang yang skill, yang berketerampilan atau berpengalaman, karena mereka malas training. Bayangin ya, bisa dibayangin. Anda sekarang kita balik, Anda jadi kapitalis deh, kita balik. Anda nyewa kantor itu 200.000 per meter persegi per bulan, bayangin ya. Dan untuk satu orang kerja itu kira-kira 4 meter persegi, ada meja, tempat dia manuver bergerak gitu ya. Jadi diem, belum bayar AC, belum bayar keamanan, security dan lain sebagainya. Jadi untuk diem aja, Anda nggak pakai itu, dia udah ngeluarin 5 jutaan per orang, belum tambah gaji Anda. Jadi ada direct cost, yaitu gaji, ada indirect cost, seperti fasilitas kantor, sarana dan lain sebagainya. Terus begitu masuk, dia nggak ngerti apa-apa. Nanya, ini gue harus ngapain, saya harus ngapain. Bisa Anda bayangin, kesel nggak Anda? Sementara Anda ada kala kapitalis, gue nih mengutang ini semua, kapan baliknya gitu ya. Ini sekarang saya ngajarin Anda selalu dari the other flip of coin, atau dari sisi lain dari koin, atau di dark side of the moon gitu. Saya nggak pernah janji yang bagus-bagus saja seperti bulan yang terang gitu ya. Saya kasih lihat sisi baliknya, betapa kapitalis itu buas gitu ya, thick face, black heart, mukanya tembok, hatinya hitam. Kalau nggak, lu nggak akan survive lah. Kalau mau buat yayasan, itu bukan jadi kapitalis atau jadi pebisnis kelas besar gitu ya. Nah, jadi untuk itu mereka lebih memilih mereka yang sudah berpengalaman karena nggak mau training gitu ya. Sementara sisi balik, dari mana teman-teman kita yang masih junior, yang masih baru tamat kuliah, yang belum ngerti apa itu dunia kerja dan kejamnya dunia kerja mencari duit, harus injek kaki orang gitu ya, itu hanya UKM yang bisa gitu. Nah, di situ terkadang UKM itu malah bukan mencari degree atau keserjanaan. Kebanyakan teman-teman UKM itu mencari orang yang militan, yang mau kerja 12 jam sehari, yang nggak ada tanggalan merah gitu ya. Dan itu masalah attitude, bukan masalah knowledge. Jadi teman-teman, saya tahu Anda punya ilmu tinggi, tetapi untuk survive di dunia ekonomi atau bisnis atau dunia kepegawaian profesional, bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda kenal. It's not what you know, tapi who you know. Sekali lagi, bukan apa yang Anda tahu, Anda boleh ilmunya tinggi, tapi siapa yang Anda kenal. Nah, dengan Anda banyak kenalan tadi, referensi Anda cukup, Anda pasti diterima. Semuanya jadi mudah. Oke teman-teman, mudah-mudahan kebayang ya, saya semua ini agar Anda cepat semua bisa mengadop. Jadi saya berbicara selalu dengan kalimat cepat dan spesifik sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan yang lain. Oke, baik Pak. Ada dari Rosak Anman. Selamat siang, Bosman. Saya Rosukul Anham dari Pak Tukang.com. Ancaman investor besar masuk dan bersaing dengan UMKM. Langkahnya untuk UMKM agar bisa bersaing dengan investor besar bagaimana itu Pak? Apalagi tahun 2030 produk akan didominasi produk UMKM. Good. Jadi kunci dari UMKM survive mengalahkan perusahaan besar adalah Anda tahu namanya
flanking attack. Ilmu flanking attack nih suatu hari ya, kalau cukup waktu saya akan ajarkan bahwa ilmu-ilmu begini ini nggak ada di sekolahan gitu. What do they don't teach in Harvard Business School? Jadi apa-apa business school nggak pernah ngajarin ilmu-ilmu street smart kayak gini ya. Kebanyakan kan book smart atau pinter dari buku, bukan pinter dari lapangan. Nah, saya mau ngajarin tentang flanking attack. Mudah-mudahan flanking attack ini bisa membuat para UKM survive. Flanking attack dipakai oleh sahabat saya namanya Hasnul Suhaimi. Dia dulu adalah CEO dari XLcom. XLcom itu adalah pasarnya kecil, cuma 5-7% saja dari seluruh dunia telekomunikasi atau telco. Nah, number one masih 65% dipegang oleh Telkomsel. Selama 5 tahun dia menjabat jadi CEO, Telkomsel pasarnya turun menjadi 50-an sekian persen, dan XLcom pasarnya naik menjadi 27%. Anda bisa bayangkan, di pasar bernilai 100 triliun, dia bisa menaikkan omset menjadi hampir menguasai 25% atau 25 triliun pasar waktu itu. Yang mereka pakai adalah, yang dia pakai adalah flanking attack. Flanking attack adalah sebuah ilmu sederhana dari Chusdi Amato, gurunya Muhammad Ali dan juga Mike Tyson. Bahwa kalau kita perang lawan raksasa, lawan orang-orang yang jago tinju atau jago bisnis, jangan kita dogfight atau perang seperti anjing gonggong-gonggongan sama mereka. Kita pasti kalah, kita pasti dimakan. Mereka punya ilmunya, mereka punya senjata, mereka punya uang, mereka punya segala power. Tapi semua orang itu pasti punya kelemahannya. Nggak ada semua orang kuat semua gitu ya. Nah, flanking adalah menyerang pelan-pelan sisi kelemahannya. Misalnya, orang tersebut jago tinju, dagunya kuat, mukanya kuat, rahangnya kuat, dipukulin muka, kepalanya dia kuat gitu ya. Tapi dia lemah di ginjalnya atau di pinggangnya. Flanking attack adalah Anda pura-pura menyerang kekuatannya, tapi pelan-pelan memukuli pinggangnya terus, pukuli pinggangnya terus gitu. Anda percaya, ronde ke-8, ronde ke-9 dia rubuh sendiri. Gitu ya. Nah, sahabat UKM, Anda kalau dogfight, berkompetisi dengan dunia seperti Unilever yang udah besar, Anda punya sabun, Anda pasti akan kalah dengan Unilever. Atau perusahaan-perusahaan asing internasional lainnya, Procter & Gamble dan lain sebagainya. Yang sebentar lagi akan membanjiri Indonesia sisi retail tersebut, baik dari food, baik dari durable goods, barang-barang yang habis dipakai. Dan Anda punya perusahaan kecil, modal kecil, brandnya nggak ada, distribusinya bingung, dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya bisa mengalahkan mereka? Kita harus megang sebuah wilayah yang benar-benar kita jago. Misalnya kita ambil di Makassar, ya kita kejar Makassar aja. Kita harus jadi raja di Makassar. Karena mereka untuk mendistribusikan ke Makassar, mereka harus ngirim kapal dari Surabaya dan lain sebagainya. Sementara Anda buat di Makassar untuk distribusi di Makassar. Nah, itulah flanking attack. Anda pukul pelan-pelan, nanti lama-lama meluas. Kalau kita kompak di semua provinsi, di semua daerah, produknya lokal, menggerakkan, memukul ini, akhirnya produk besar itu tidak ada pasar dan mereka akan hengkang dari Indonesia gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman UKM, number one, Anda harus punya strategi flanking attack. Dan setiap orang atau setiap bisnis atau apapun Anda akan punya ilmunya lain-lain ya. Saya cuma kasih gambaran besar, Anda lebih pintar dari saya untuk melakukan street smart. Jangan pakai teori, do it gitu ya, lakukan aja. Kalau mau berenang tuh jangan cuma teori di darat, nyeburnya di air. 1 teguk, 2 teguk Anda pasti akan ketelan itu airnya. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua adalah go digital. Go digital ini bagaimana gitu ya. Go digital ini adalah ada marketplace sekarang, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Alibaba, ada Amazon gitu ya, ada Shopee, ada Lazada, itu adalah marketplace. Nah, marketplace itu usianya sudah tua. Alibaba sudah 22 tahun, Amazon udah 20-an tahun lebih, Tokopedia segala macam udah di atas 10 tahun. Kalau Anda saat ini terpikir untuk membuat digital marketplace, saya bilang Anda ketinggalan. Dunia yang namanya Tokopedia, Bukalapak dalam strategi marketplace adalah namanya pull atau tarik. Jadi pull marketing. Pull marketing itu begini, mereka masukkan semua di dalam pasar marketplace tadi, pull, mereka tarik, kemudian mereka jual di antara sesama kita, pull gitu ya. Nah, ke depan marketing kalau pull udah kuno. Ke depan strateginya adalah push. Push marketing adalah menyerang. Jadi Anda misalnya menggunakan Facebook Ad, itu adalah push marketing. IG Ad itu push marketing. SOE dengan Google Ads itu adalah push marketing. Jadi sahabat semua, Anda harus belajar tentang push marketing.
Jangan pull lagi. Jangan narok doang. Nggak ada yang datang. Jutaan produk itu. Jadi push marketing. Yang kedua, saya ya jualan sedikit ya. Kalau di dalam kesempatan kali ini diizinkan. Jadi saya juga punya platform untuk push marketing namanya viralmu.id. Anda taruh aja produk Anda di sana, Anda share, misalnya Anda punya jamu harga 100.000, Anda share. Siapa yang kasih jual, Anda kasih 20% komisi. Karena saat ini ada hampir 100.000, dan 90.000 sekian adalah resellernya, atau promoter kita menyebutnya. Dia adalah gabungan reseller, affiliate, dan dropshipper. Sekali lagi, ini istilah saya cepetin aja, Anda belajar sendiri ya. Dan saya harap produknya saat ini ada 55.000. Saya harap produknya ini bisa lebih banyak, karena ini adalah platform push marketing pertama di Indonesia yang berupa platform. Yang lain adalah kita menggunakan platformnya Facebook, platformnya Google, dan lain sebagainya. Ini adalah platformnya kita. Jadi kita di dalam membantu UKM dan membantu sektor private atau swasta, kita juga bukan tipe-tipe yang meminta perlindungan pemerintah atau manja dengan pemerintah. Kita juga memberikan solusi, dan viralmu.id ini baru luncur kira-kira 8 bulan. Alhamdulillah saat ini responnya sudah sangat baik, omsetnya per bulan sudah sangat baik. Tapi sekali lagi, itu bukan omsetnya Viralmu, tapi adalah omset para UKM yang bergabung sama kita. Jadi teman-teman, Anda kalau mau jadi produk Anda mau dijualkan, masukkan ke Viralmu. Dan kalau Anda adalah generasi rebahan, ingin menjualkan produk-produk teman tersebut, Anda join di promotor.id, dan di sana Anda bisa menjualkan, Anda dapat komisi. Jual aja di mana jualnya, Anda taruh aja di landing page, di wall Anda, di sosmed Anda, di Twitter Anda, di Facebook Anda. Jadi kita menunggangi platform sosial media untuk Anda menjual produk teman-teman Anda. Jadi di sini kita menggunakan strategi yang namanya push marketing. Jadi detailnya sekali lagi saya nggak jelaskan, tapi bagi teman-teman generasi di bawah 25 tahun saya senang banget. Begitu saya cerita push marketing, tangan Anda langsung ke Google, Anda search Wikipedia gitu ya. Begitu kita ngomong tentang flanking attack, Anda langsung cepet flanking attack apa gitu ya. Dan inilah menariknya saya berbisnis saya mengajarkan teman-teman yang generasi muda ini nggak kayak generasi saya, apa-apa nanya, apa-apa bingung gitu ya. Anda di tangan Anda ada semua, ada Mbah Google yang bisa menjawab ini semua. Jadi saya cukup enak menerangkan adalah poin-poinnya aja, dan Anda adalah orang-orang yang well informed, tinggal street smartnya aja. Jangan banyak tanya kapan actionnya gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan. Baik, ada nih pertanyaan menarik Pak. Ada tidak peran globalis dalam Undang-Undang Cilaka? Ya, pertanyaan keduanya, keluar dari topik Pak, saya mau tahu, ada tidak kejadian di waktu lampau yang menurut Bosman pada saat itu malah salah, tapi malah kejadian itulah yang membuat Bosman bisa super power seperti sekarang? Oke, good. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah ini titipan dari globalis cabal? Jadi gini, sewaktu tahun 80-an Amerika di bawah Ronald Reagan mengadakan diskusi dengan Deng Xiaoping. Di situ diharapkan Amerika akan invest di Tiongkok besar-besaran dengan syarat 40 tahun kemudian atau sekarang China akan mengadopsi demokrasi. Bukan partai komunisnya diubah, tapi mengadopsi demokrasi adalah ada pemilihan langsung untuk wali kota, untuk gubernur dan lain sebagainya. Tapi PKC, Partai Komunis Cina-nya udah dengan gaya komunisnya. Dan disetujui oleh Deng Xiaoping, akhirnya tahun 80-an, tahun 90-an masuk besar-besaran investasi di China. Dan di China, investasi itu memang fokusnya adalah di low cost labor atau buruh dengan biaya murah. Dengan low cost labor. Nah, di Indonesia Omnibus Law itu, atau asing, sekali lagi bukan Omnibus Law, asing masuk ke Indonesia itu bukan peduli sama low cost labor. Yang seksi di Indonesia itu sumber daya alamnya, SDA-nya. Jadi kalau teman-teman IPA dulu di SMA ada tabel periodik, ya kan, Lavoisier, tabel periodik yang kita dulu ngapalin hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, HE, LI, CE, dan lain sebagainya. Anda tahu kan? Ada 100 sekian unsur itu. Itu semua ada di bumi tanah air Indonesia. Kita ada lithium, kita ada magnesium, kita ada europium, kita ada germanium, kita ada tantalum, kita ada platinum, kita ada palladium. Benda-benda itu semua ada di Indonesia, dan benda-benda itu adalah benda yang untuk future semua. Osmium, aurum emas, itu adalah untuk teknologi semua.
Anda tahu propeller atau benda yang berputar atau rotating itu bukan sekedar memerlukan Fe atau benda yang bersifat besi, tapi harus mengandung sedikit palladium dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, kenapa di dunia itu memang paling banyak ada di Indonesia? Karena Anda bisa bayangkan dunia yang berputar selama 3 miliar tahun kali berputar di tengah selama miliaran tahun, itu akan membuat mineral-mineral itu memang berfokusnya di daerah Khatulistiwa, dan di perut bumi yang paling banyak garis pantai terpanjang adalah Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia ini seksi ada dua, satu yang di bawah tanah, kedua yang di atas permukaan, karena 90% wilayah kita mengandung matahari, 80% wilayah kita mengandung air, 70% wilayah Indonesia mengandung vulkaniknya Gunung Merapi yang terus memberikan pupuk alami, sehingga natural resources kita di permukaan sangat bagus, di dalam tanah juga sangat bagus gitu ya. Tetapi kita tahu yang value added-nya tertinggi, yang terbatas hasilnya di dunia ini adalah yang di dalam tanah. Jadi yang saya benci dari keputusan saat ini adalah terlalu memanjakan asing untuk mengeduk tanah air Indonesia. Itu yang saya nggak setuju. Jadi kalau ini ada pesanan dari oligarki atau dari globalis cabal, jawaban saya adalah yes. Gitu aja ya, sederhana. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan tanah air kita nggak pernah dikeduk lagi. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan kedua, apa greatest moment dari seorang Bosman dalam hidupnya gitu ya. 25 tahun saya berbisnis, shit happen, turun naik biasa, pernah rugi, pernah untung, tapi dalam hidup ini bukan jatuh yang masalah, tapi mantulnya. Selama mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya, tren Anda naik gitu ya. It's okay, jadi biasa saja jatuh itu. Jadi kayak sekarang resesi turun 5%, it's okay. Bisnis turun 5%, 10% itu biasa gitu ya. Dan apa yang dilakukan? Kalau bisnis lagi turun, jangan pernah ubah tujuannya, yang diubah bisnis modelnya atau strateginya gitu ya. Di dalam bernegara juga sama, jangan pernah ubah tujuannya, yaitu memberi rakyat kita sejahtera gitu ya. Jangan diubah tujuannya, sehingga kalau diubah tujuannya ya diubah bisnis modelnya juga diubah. Nah, suatu hari yang membuat wake up call saya adalah di tahun 2016-2017, di mana perusahaan saya banyak yang tutup karena waktu itu ada kerjasama antar BUMN, di mana negara sangat mementingkan BUMN, perusahaannya saya tutup sehingga saya harus mem-PHK banyak karyawan saya yang sudah 18 tahun kerja, 20 tahun kerja, yang sudah kayak saudara, yang kalau lebaran rumah saya penuh dengan karyawan-karyawan tersebut, ada ratusan orang dengan anak dan keluarga ya udah hampir ribuan. Toto harus di PHK karena pemerintah pada saat itu memenangkan BUMN daripada kita yang swasta, padahal harga kita bisa lebih murah, swasta lebih murah, tapi negara memberikan strategi yang lain. Waktu itu permen sih keputusannya, peraturan menteri ya, menteri yang lama sih, tapi didiamkan itu artinya kan memihak pada mereka. Dan itulah sejarah membuat saya wake up call atau alarm membuat saya bangun, yang saya bilang nih, kalau didiemin masyarakat yang 200 juta ini nggak tahu bahwa ada cara bernegara lain yang tidak merugikan swasta, malah memperkaya swasta, juga memperkaya negara. Ada cara lain. Jadi peristiwa itu di tahun 2016 membuat saya wake up call. Di tahun 2017 saya memutuskan, berjanji ya saya akan memberikan pelajaran kepada teman-teman yang junior ini, 1000 video yang saya akan berikan pelajaran bagaimana cara cerdas bernegara, dan 1000 video berikutnya serialnya namanya Mencari Sila Kelima, atau saya merasa sila kelima itu hilang dari muka bumi Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah komitmen saya mengajari sahabat semua. Saya nggak ada bertujuan politik, tapi mengajarkan 2 hal, 1000 video dan tulisan untuk cara cerdas bernegara, mengajarin politik, demokrasi, beda pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian berbisnis, membangun ekonomi, membangun sosial. Jadi mudah-mudahan kejawab 2 pertanyaan tadi. Pak Bosman, saya ingin bertanya, bagaimana dengan ketika kita ingin memilih partner? Saya mau dengar dari Bapak ciri-ciri Bapak Pak Mardigu ketika ingin mencari partner bisnisnya itu seperti apa? Dan yang kedua, tokoh panutan Pak Mardigu sendiri, kalau boleh tahu siapa? Terima kasih.
Saya kembalikan. Pertanyaan ini sederhana tapi jawabnya tidak sesederhana itu. Oke, cara memilih partner. Di dalam bisnis saya setelah pasar, nomor 2 saya selalu melakukan who atau siapa yang akan running the business. Karena saya secara pribadi kita harus tahu strength atau weakness diri kita sendiri. Saya adalah kreator, saya adalah system person. Jadi gini, seorang introvert adalah orang yang disebut system person, seorang extrovert adalah people person, gitu ya. Orang yang suka orang dan orang suka dia. Saya adalah orang introvert atau system person. Saya di dalam bisnis, saya nggak nyaman berbicara sama organisasi yang besar dengan orang yang banyak. Saya lebih fokus dengan orang yang kecil, lebih ke inner circle. Jadi saya akan mencari who, siapa yang akan run the business. Karena posisi saya adalah seorang kreator atau saya mencipta atau orang langit kali ya, dan sisi lain saya adalah introvert atau system person, maka untuk menjalankan bisnis cari karakter yang berlawanan dengan kita, yaitu orang yang extrovert karena dia adalah people person, dia bisa manage, dia ketemu orang, dia good listener, dia pendengar yang baik gitu ya. Sementara kalau introvert adalah bukan pendengar yang baik, kita mendengar tapi memilih mendengarnya gitu ya. Kalau extrovert bisa semua orang bisa dia dengar. Jadi saya akan mencari orang berlawanan sifatnya. Kedua, sifat apa lagi? Saya ini globalis. Jadi saya berpikir saya besar. Berpikir saya globalis. Jadi saya memerlukan orang yang detail. Jadi berlawanan dengan saya. Bagi saya detail angka balance sheet itu stres saya. Dan saya mencari mitra adalah mereka yang detail. Jadi saya global, dia detail. Saya introvert, dia extrovert. Itu cara mencari pasangan hidup juga sama. Jangan yang karakternya sama, tapi karakternya berseberangan karena saling cover. Karakter ya, bukan attitude. Attitude adalah harus yang baik. Attitude adalah, apa itu attitude? Attitude adalah do the right thing when no one see you. Attitude yang baik adalah melakukan hal yang benar pada saat orang tidak ada yang melihat, gitu ya. Nah, attitude itu harus tetap baik, tapi karakter bisa berbeda. Kayak tadi, saya adalah system person, saya adalah kreator, saya adalah global, partner yang saya cari adalah detail, extrovert, people person, dan mereka adalah orang-orang yang bagus di angka, di perhitungan, di tajam mengenai detailnya. Nah, mereka itulah yang pada saat bisnis kita jalan, mereka itulah mitra-mitra saya yang sifatnya berlawanan. Jadi mitra itu tidak selalu uang. Uang itu gampang. Tapi who bagi saya lebih penting daripada what, gitu ya, daripada apa. Who, karena hidup masalah chemistry adalah menyamakan who, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kejawab bagaimana saya mencari mitra. Sorry, yang kedua tadi pertanyaan apa? Aku bisa di-refresh lagi. Pertanyaannya tokoh panutan Bapak Marligo. Oke, saya pernah cerita bahwa panutan saya adalah Bill Gates. Sampai saya bisa makan lunch atau dinner atau satu meja, dan akhirnya mimpi saya itu terjadi. Saya bertemu dengan beliau dan kita tahu bahwa pada saat mimpi tercapai, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah set a new dream atau set a new mimpi. Dan orang yang saya menjadi panutan saat ini adalah Elon Musk. Jadi sahamnya Tesla saya beli, produk-produknya saya beli, dan saya mengidolakan Elon Musk sebagai manusia yang saya anggap cukup visioner, out of the box, sangat efisien mengerjakan sesuatu, tidak terfikir tentang apa untung rugi. Bagi dia adalah impact dan benefit. Itu menarik sekali ya. Kalau kita dagang kan selalu berpikir untung rugi, tapi bagi seorang Elon Musk dia adalah selalu berpikir impact dan benefit. Jadi dia tahu bahwa dia pelajari bahwa yang menjadikan dunia ini bermasalah adalah manusia. Jadi dia bilang bahwa kalau manusia bisa dipindahkan ke Mars dan menyuplai semuanya dari bumi, maka bumi dan Mars atau kehidupan akan last forever. Dan mimpinya dia ini dia buktikan mungkin 25 tahun lagi sebagian manusia udah bisa tinggal di Mars. Dan agak kurang ajar ide-ide gila tersebut, tapi ada yang beli. Jadi saya diingatkan sahabat saya, segila-gilanya ide,
nggak akan disebut ide itu jenius selama tidak ada yang beli gitu ya. Jadi wah saya punya ide buat ini tapi nggak ada yang beli gitu ya. Elon Musk adalah orang yang kebalikan, ide-idenya semua kebeli. Bahkan dia gagal di dalam pemasaran pun. Waktu itu truknya dia yang katanya kacanya anti pecah, toto pecah, ternyata tetap aja ditonton 23 juta orang, ternyata 100.000 juga pemesan truk tersebut. Anda bisa bayangin, truk senilai hampir 1 miliar yang pesen 100.000 gitu ya. Kita ngejual barang 100.000, kebeli 1.000 aja sudah alhamdulillah, syukur jidat kita bau sajadah gitu ya. Apalagi dia gitu ya. Ini pelajaran menarik karena itu salah satu idola saya saat ini adalah Elon Musk. Mudah-mudahan menjawab teman itu ya, sahabat saya, apakah yang dimaksud sebagai dream. Jadi saya berharap bisa makan siang atau dinner sama dia.